sembari kita nunggu jam 7 ini sesuai jadwal kita. Gak apa-apa nih, bagi teman-teman yang mau mulai, silakan gak apa-apa. Ada yang mau mulai atau ada yang mau ditanyain? Gak apa-apa. Selamat malam, Mister. Oke, selamat malam Delvin. Tadi pertanyaan Mister, ada kamera saya tidak bisa dibuka, Mister. yang mana, Amira, yang gak bisa dibuka? Ini apa? Kamera saya buat nunjukin kayak mukanya gitu nggak bisa. Ya, gak apa-apa, gak Kenapa apa-apa. ya? Yang penting screen case-nya ya, Amira. Screen case-nya masih bisa Iya, nggak? bisa. Bentar, coba kita Mister. Oke, yes. Kelihatan? Za, gimana Za? Ya, Amira udah kelihatan. Good, nice. Gak apa-apa, kameranya gak apa, nggak ini, nggak hidup. Oke Za, gimana Za? Mister. Yep. Wih, sudah mulai running nih programnya nih. Oke, gimana Za ceritanya nih? Iya, begini kan saya melihat rekaman. Lalu di rekamannya itu warna ini yang kayak beginiannya banyak, tapi kok saya enggak ya? Oh ya, yang di rekaman itu kemarin Mister ada mencontohkan yang ambil dari laboratori sama yang asalnya dari si proyek game ini. Kalau yang proyek gamenya memang sedikit Za, karena apa? Kenapa kok sedikit? Karena kita masih mempelajari yang sesuai dengan apa yang tadi Za tunjukkan. Sebentar, Mister tunjukin ya. Sebenarnya kalau yang dari modulnya itu memang sedikit. Screencast dulu ya Mister ya. Izin screencast. Oke, Mister akan coba ini sampaikan terkait dengan yang kemarin Mister demokan. Jadi sebetulnya di modul ini kita hanya akan bergerak di palet-palet ini saja, nggak lebih, nggak ada variabel. Kemudian my block pun masih kemarin seperti yang prosedur kemarin. Jadi masih sedikit banget, belum ada yang lain-lain. Jadi yang Za pakai itu memang seperti itu Za, nggak apa-apa. Tapi semisal nih Za punya ide mau pakai variabel, misalnya nih Za atau teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain udah belajar variabel di sekolah. Jadi di sekolah itu juga pelajarin Scratch. Karena ada tuh dulu yang murid Mister, ada yang di sekolah ternyata udah belajar Scratch. Dia udah sampai lebih jauh daripada algoritmik. Itu boleh. Gimana caranya? Kita pakai yang namanya di sini di laboratorium. Nah, kalau Za dan adik-adik lihat itu yang kemarin Mister share di WA. Bentar, Mister coba buka ya yang di WA ya. Itu Mister ada yang pakai variabel. Mister semua contohin, ada yang mau pakai variabel, ada yang nggak pakai variabel, yang masih sederhana pakai labirin biasa, itu juga ada, boleh mau pakai yang itu. Nah caranya itu Mister coba ini ya, masuk dulu ke yang pakai variabel. Nah contohnya ini yang sepak bola. Nih, kalau yang di share Mister ya, yang di dalam ini, yang di dalam WA kemarin. Nah ini kalau Mister klik di dalam projectnya, itu Mister akan lebih banyak tuh paletnya. Nah, masih loading. Ini di sini. Aku lagi share sini. Nah ini dia. Tuh banyak kan? Di Za nggak ada variabel. Kenapa kok Mister ada? Karena Mister buatnya pakai laboratorium yang di sini tadi. Nah laboratorium ini Mister buat project Scratch. Ini kalau diklik Scratch, kemudian misalnya kita masuk ke dalam itu project, dalam projectnya itu mirip nanti tampilannya sama yang seperti Mister tampilin yang di sepak bola tadi. Tuh, ada variabelnya juga. Dan ini udah kebuka semua nih. Mau variabel yang bentuk apapun bisa. Mau pakai input, mau nggak pakai input, dan semuanya itu bisa. Sama seperti sepak bola. Ini sepak bola, Mister tunjukin lagi. Nah, variabelnya juga udah banyak banget. Jadi udah dilepas sama algoritmik. Kalau ternyata Za dan adik-adik sudah belajar yang tingkat lanjut. Tapi kalau enggak, sebenarnya cukup kok. Projectnya itu menggunakan yang ada di sini. Lihat di sini yang dipakai oleh Za. Jadi cuman ada motion, kemudian motionnya cuman sekedarin aja, nggak apa-apa. Ini kita masih pakai yang mode sederhana dulu gamenya model-model sederhana yang cuman leveling, kemudian mengontrol karakter utama, terus ada kondisi menang dan kalah. Itu cukup pakai ini.
Gimana kalau kondisi menang kalah bisa pakai broadcast. Broadcastnya di mana? Di event. Ada ini namanya broadcast message. Nah, ini bisa kita pakai untuk mengirimkan pesan menang atau kalah. Nah, nanti kita setting di sini. Terus gimana kalau kita kontrol karakter? Kontrol karakter bisa dari my block. Kalau mau buat prosedur, boleh nggak Mister nggak pakai prosedur make block? Sebenarnya boleh saja. Cuman kita belajar untuk menggunakan blok yang ada di sini karena di sini kebetulan perintah salah satu yang dibutuhkan itu adalah prosedur kontrol supaya apa adik-adik bisa terbiasa nanti karena kalau udah nanti gamenya besar nggak pakai blok akan susah gitu. Jadi untuk yang Za itu udah oke Za, udah bagus, tinggal terusin aja Za nggak apa-apa. Nah pertanyaan Mister mungkin seperti ini Za, dari apa yang ada di code yang ada di M3L4 ini, project M3L4 ini, kira-kira cukup nggak buat Za untuk mengerjakan projectnya? Rencananya Za seperti apa dulu? Jadi Mister tahu nih, oh kira-kira cukup nih Za, nggak usah pakai laboratori. Atau nanti kalau memang Za butuh variabel, baru nanti masuk ke laboratori. Karena udah jelas variabel itu belum ada di pelajaran kita. Pelajaran itu nanti variabel 2 modul terakhir dari kelulusan. Jadi masih lama sebenarnya. Ya, gimana? Mungkin bulan Mei sampai bulan Juni Ya, bener Jelvin. Itu yang baru variabel ya ada maksudnya. variabel. Nah, betul. Tapi kalau sekarang udah ada yang bisa, nggak apa-apa pakai aja, pakai laboratori. Nah, sekarang Mister mau tanya dulu ke Za. Za tadi udah oke tuh running testnya. Sekarang rencananya buat apa tuh Za? Untuk yang Za dulu. Nanti Mister akan coba ini, apa itu namanya? Memprediksi kira-kira codingan yang ada di dalam palet ini, palet yang di M3L4 cukup nggak ya kira-kira yang dipakai buat Za gitu. Syarat minimumnya seperti yang ada di tas panel ya teman-teman ya adik-adik semuanya ya. Gimana Za coba jelasin dulu rencananya gimana sih kalau boleh tahu Mister. Ini sekarang udah hari kedua nih, harusnya kan udah ada rencana nih ya. Gak apa-apa rencana dulu. Bahkan Mister izin ini ya screencast ke teman-teman juga ya supaya bisa tahu nih perkembangan masing-masing dari adik-adik semuanya. Yo silakan Za. Ini kayak ya, jadi kita harus lompatin. Oke, lompatin si halang rintangannya si kepiting itu ya. Iya, baru Oke. nanti kalau sudah bisa 10 kali, nanti terganti latar belakangnya ke level 2. Oh, berapa kali? 10 kali muncul dari si crabnya maksudnya? 10 kali melompati kepitingnya. 10 kali melompati kepitingnya. Oke. Ya, Terus baru ke level 2-nya. Nah, level 2-nya itu nanti rencananya dibuat sama seperti ini, melompati kepiting lagi atau ada rintangan yang berbeda? berbeda. Berbeda. Oke, good. Yang level 2-nya udah jadi? Belum. Belum, masih level 1 ya. Ya. Oke, nice. Nah, kalau apa yang dijelaskan Za untuk sekarang terkait dengan rencana Za, itu udah oke tuh Za. Bisa menggunakan palet yang tersedia di M3L4. Jadi tadi yang misalnya 10 itu tadi 10 lompatan itu tanpa menyentuh si ini ya, si crabnya ya. Kalau menyentuh dia game over kan? Berhenti, selesai. Dia kalah gitu, betul? Halo Za, bener kayak gitu? Iya, Mister. Nah, oke, berarti artinya 10 kali itu harus 10 kali tanpa menyentuh rintangan, tanpa menyentuh si crabnya. Kemudian baru nanti next ke level 2. Itu bisa nanti pakai broadcast tuh kalau mau masuk ke level 2-nya. Jadi nanti rintangan si kepitingnya bisa dihilangin pakai message broadcastnya. Mantap, Za. Keren. Jadi nanti tinggal dieksekusi sama Za. Terkait dengan minimum requirement-nya udah dapat semua tuh, level 1 level 2-nya nanti udah dapat. Kemudian yang
Selanjutnya terkait dengan rintangannya pun dia udah bervariasi antara level 1 dan level 2-nya. Nanti ada kepiting dan mungkin yang satunya lagi nanti Iza cari yang berbeda. Selanjutnya untuk prosedurnya tadi, lompatannya tadi pakai pakai lu pakai apa ya tadi ya? Pakai prosedur blok nggak punyanya Za? Untuk yang Mister, melompat. Oh, pakai spasi. Iya, gimana? Oke, nggak apa-apa Za. Pakai spasi juga kerjaan yang boleh. mana, Mister? Siapa ini tadi ya? Azam ya? Iya. Oke, Azam. Masih mulai pertama kali. Jadi ini masih presentasi kemajuan dari masing-masing adik-adik yang sudah membuat kemarin pada saat pertemuan pertama. Yang Azam kemarin pertemuan pertama belum masuk ya? Nggak tahu, lupa. Iya, kayaknya merah tuh. Nah, jadi gini Azam. Bagi teman-teman semua yang belum masuk kemarin, belum sempat masuk join di bagian pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin, hari ini dan minggu depan itu adalah pertemuan untuk membuat project. Jadi Mister ulangi kembali. Jadi pertemuan sekarang adalah pembuatan untuk project. Jadi nanti kita akan membuat project di course kita. Jadi nanti buka di bagian, bentar Mister contohkan dulu. Dibuka di bagian kursus, kemudian di game M3L4 ini ya. Sorry. Nah ini pelajaran keempat, pelajaran kelima, pelajaran keenam ini sama aja dibuka dimanapun bisa. Jadi buka aja di pelajaran ke yang mana yang boleh diklik, sembarang diklik, nanti akan muncul seperti ini. Tadi Mister udah share screen dulu? Oh belum ya, sorry. Jadi masuk ke kursusnya dulu, nah seperti ini ya. Kemudian nanti masuk ke pelajaran keempat atau pelajaran kelima, keenam boleh, yang manapun boleh, sama aja isinya. Mister, Yes. Apa tuh? Amira gimana? Ada yang mau ditanyain? Ini kan yang bagian prosedur itu yang bentar. Yang bagian halaman 7 itu maksudnya gimana ya? Yang buat Mars melompat. Buat Mas melompat. Bentar, Mister masih loading untuk lihat screencast-nya Amira nih. Oke, wait. Kok nggak muncul ya? Oke, wait. Ini yang ketujuh. Oke, udah Mister lihat. Sekarang gimana pertanyaan Amira? Oh, untuk yang melompat. Nah, itu coba lihat di bagian kontrolnya yang sudah ditentukan oleh automatic check ya. Jadi nanti yang di bagian melompat itu diisi ini semua Amira. Komponennya. Lihat perintahnya. Robot berubah posisi secara bertahap. Kemudian robot bergerak ke atas dan kemudian ke bawah. Itu secara bersamaan. Maksudnya gini. Setelah dia dipencet, dia naik terus turun. Sekali pencet tuh Amira ya. Pencet apa ya ini? Pencet spasi apa pencet apa nih? Spasi. Spasi bener ya. Ketika dipencet spasi, nanti robotnya lompat langsung turun. Nah, dia menggunakan repeat 10 kali, kemudian menggunakan kombinasi ubah Y yang negatif dan ubah Y yang positif. Nah, jadi untuk melompatnya kita gunakan repeatnya itu 10 kali semuanya. Baik yang lompat ke atas berarti yang Y positif, dan yang negatifnya juga ke bawah itu juga 10 kali. Jadi Amira harus buat. Oke, udah benar tuh repeatnya udah masuk. Nah, sekarang repeat yang pertama adalah yang melompat dulu. Udah. Yang melompatnya mana? Pakai Y yang positif atau yang negatif? Oke, betul, udah benar. Sekarang yang positif apa yang negatif dulu kalau lompatnya ke atas? Yang ini kan ubah Y sebesar 10. Oke, yang positif ya berarti ya. Oke. Nah, itu ubah Y sebesar 10-nya itu dimasukkan ke dalam repeat 10 kalinya, Amira. Nah, dua-duanya berarti dua. Dua-duanya bukan, satu aja. Jadi repeat 10 kali ini masukin dulu ke dalam, ditempel dulu ke bagian melompatnya, bukan ditempel ke bagian bendera hijau. Jadi repeat 10 kalinya ditempel dulu ke yang ini, melompat. Nah, betul gitu. Kemudian di dalam repeat 10 kali masukkan ubah Y sebesar 10. Ubah Y sebesar 10. Yes. Nah, itu kan udah naik tuh 10 kali dia lompat. Nah, sekarang kita butuh turunnya. Ambil lagi repeat 10 kali.
Jadi maksudnya soal Ini itu tuh kayak gitu. Jadi ambil lagi rumput 10 kali, pasang di bagian bawahnya si repeat 10 kali ini. Jadi ada 2 repeat 10 yang kali. ini. Yes, benar. Taruh di bawahnya, Terus taruh di bawahnya. Ya, benar. Kemudian pasang yang negatif. Nah, itu betul di dalamnya. ini buat gimana? Apanya? Itu nggak perlu, Ini nggak perlu yang dipakai. Coba dikeluarin dulu. Apakah ada penempatan awal nggak? Nggak ada kan? Coba dihilangin dulu. Jadi biar nggak bingung. Nah, setelah itu apa yang dimunculkan lagi perintahnya? Tombol spasi Bentar. ditekan kan? Betul? Mana tombol spasinya ditekan? Perintah Bentar. untuk men-trigger tombol spasi ditekan. Semua spasi ditekan yang ini ya. Yang mana? Saya taruh dong. Tombol spasi ditekan. Oh, ya boleh pakai itu. Tapi ini nanti pakai forever ya. Apa? Kalau pakai ini nanti Amira bakalan pakai forever. Pakai yang biasa aja. Coba pakai yang event. Boleh juga pakai itu. Coba pakai yang event. Yang event Event ada yang nggak? mana? Yang Ini ketika sprite diklik. Ini kenapa jadi bahasa Indonesia ya? Sebentar. Oh, oke. Yang kejadian. Sorry, yang kejadian. Kalau punya Amira tulisannya kejadian. Nah, itu dia. Ketika tombol spasi ditekan. Yang paling Ini. di bawahnya bendera hijau. Di bawahnya bendera hijau klik. Ini. Yang paling atas warna kuning. Ya, benar. Itu diambil. Terus Kemudian itu gunakan prosedur my block. Kalau di Amira balok saya. Diklik di balok sayanya. ini Balok saya. Ambil Nah, ini. itu ambil taruh di bagian bawahnya ketika spasi ditekan. Oke, nah sekarang coba Oke. spasi ditekan oleh Amira. Apakah si botnya akan lompat nggak? Diklik Iya, bendera lompat. hijaunya dulu. Nah, udah lompat ya. Cuman yang diminta adalah sekali spasi ditekan, itu 2 kali dia lompat. Kira-kira gimana? Biar dia bisa melompat 2 kali. Nggak boleh ditekan spasinya 2 kali ya. Spasinya sekali ditekan, tapi lompatnya bisa 2 kali. Itu kan lompat 2 kali ketika tombol spasi ditekan. Kayak gini. Itu spasinya ditekan 2 kali kan sama Amira? Dia pencet selamanya. Iya, dipencet. Nggak boleh. Spasinya cukup dipencet sekali, klik, habis itu dilepas. Jadi dia harus lompat 2 kali. Jadi gimana caranya? Kalau menurut Amira? Ini saya klik satu kali ya. Set. Ya, nggak bisa sih. Dan Di itu dulu, dipencet dulu bendera hijaunya. Bendera hijau. nggak ada bendera hijau. Bukan Kan bendera kita hijau yang nyebut. sebelah kanan. Nggak apa-apa. Bendera hijau sebelah kanan. Ini. Bukan yang sebelah Ini kan? kanan. Yang di sebelah kanannya kan ada cek, terus ada buletan warna merah sama klik bendera hijaunya kan. Ini. Sebelah Wah. kanan lagi. Nah, di atas itu diklik dulu. Nggak bisa. Sudah? Coba pencet spasi. Nah. Lah, error. Bisa kan? Itu bisa lompat. Bentar. Itu tapi error dia. Oh, dia kegeser ke atas tuh. Coba ke bawah. Digeser Nih. ke bawah. Tuh. Si robotnya digeser ke bawah. Geser ke bawah pakai Geser. mouse, di drag. Ini. Drag, taruh ke bawah. Nah, yes, habis itu pencet spasinya. Nah, udah bisa lompat ya. Cuman dia Iya. harus Amira mencetnya berkali-kali. Kalau pingin 2 kali, pasang aja melompatnya 2 kali Amira. Jadi Gimana, yang melompat ini dipasang di bagian bawahnya tulisan melompat juga. Pilih yang di balok saya lagi, pasang lagi di bagian bawahnya. Pilih di balok Ini. saya, iya, betul. Taruh lagi di bagian bukan di bawah situ, di bawahnya melompat yang ini. Ketika tombol spasi ditekan. Nah, Oh, di bawahnya melompat ini lagi. iya, melompatnya dipasang 2 kali. Nanti dia akan lompat 2 kali. Coba sekali ditekan aja spasinya. Ya kan, lompat 2 kali kan? Jadi nggak boleh ditahan. Kalau ditahan itu berarti kita yang nahan spasinya. Sekarang coba dicek apakah berhasil nggak? Berhasil. Berhasil ya. Nah, gitu ya caranya ya, ngebuat prosedurnya. Oke. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Oke, sekarang Mister mau cek lagi yang lainnya. Oh ya, tadi untuk yang projectnya udah cukup jelas belum ya bagi yang teman-teman yang kemarin belum sempat ikut di online lessonnya. Jadi kembali ke bagian ini, ke bagian khusus tadi ya. Setelah dibuka nanti pelajaran 4-nya ini akan masuk ke dalam sini. Ini siapa yang buat? Nah, ke sini. Ini Mister buang dulu deh. Nah, jadi kosongan ya, semuanya kosongan, masih kosongan kayak gini. Nah, baru nanti Mister, akan ini siapa yang buat ya?
Yang mana tuh? Ini yang bot Mars melakukan salto. Oh, itu Ini udah siapa dari yang sistem, udah buat sendiri itu langsung. Jadi kita tinggal melengkapi yang bagian yang belum aja. Yang belum aja itu apa tuh? Yang melakukan salto itu belum kan? Nah, nanti coba dilihat di bagian perintah panelnya. Bentar. Makasih, Mister. Oke, sama-sama Mira. Mister, Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. ini di sprite-nya memang nggak ada angkanya. Kenapa Rizky? Coba di screen Ini guys. di sprite-nya, Sorry. Suara siapa sih? Oza ya? ini di sprite-nya memang nggak ada angkanya. Nggak ada. Angka kayaknya nggak ada. Yang ada cuman huruf-huruf aja. Jadi ditulis angkanya. Sebenarnya bisa tuh kalau kita mau buat angka za. Nah, Mister coba ya, contohin ya. Kalau di bagian sprite ini nggak ada, kita bisa buat sendiri. Jadi arahkan mouse-nya ke bagian kepala kucing, kemudian pilih gambar kuas, namanya paint. Nanti kita tinggal ketik aja di sini. Kita pilih teks, kita klik di sini, ketik aja angka 1 misalnya. Kemudian klik yang bagian select ini untuk memperbesar. Nah, misalnya kalau butuh angka ya, tuh udah jadi kan satunya. Jadi kita bisa buat sendiri. Kalau misalnya saya butuh angka 1, boleh dibuat sendiri di Paint. Kebayang Za cara buatnya? Oke, sama-sama. Oke, untuk yang tadi Mister tadi sampaikan berarti kita untuk projectnya boleh pakai yang M3 L4 di sini ya, menggunakan palet yang ada saja. Kalau saran dari Mister supaya nggak bingung, tapi kalau udah expert, maksudnya udah pernah belajar di tingkat expertnya, di tingkat intermediate-nya, kayak pengalaman dari beberapa murid Mister sebelumnya, boleh pakai variabel di laboratori. Ya gitu ya, Azam dan teman-teman yang lain yang kemarin masih belum sempat masuk. Caranya untuk pengerjaan projectnya sekarang seperti itu. Jadi boleh pakai M3L4 atau dari laboratorinya. Untuk gambaran projectnya bisa dilihat di WA yang kemarin Mister share, atau sekarang Mister share lagi ya di chatnya, boleh. Jadi nanti boleh dijadikan referensi, entah itu code-nya, entah Mister itu Lukman. caranya. Ya gimana Delvin? Kenapa itu? Bikin game satu level aja udah. Cuma bikin game satu level doang. Level 2-nya? Boleh emang bikin game satu level. Minimal 2 level. Kalau bisa minimal 2 level. Tapi kalau 1 level aja, tingkat kesulitannya udah lumayan besar, nggak apa-apa ya. Coba Mister lihat dulu. Mister mau lihat dulu kalau misalnya Delvin sudah buat yang level 1-nya, Mister mau cek dulu. Nanti tadi ada pertanyaan dari Faris juga ya terkait dengan bagaimana cara untuk gimana Delvin? Padahal aku jadi Sebentar, suara Delvin putus-putus dia nih Delvin. code-nya pada tapi ini kan bikinnya setiap kan ya kan aku belum share. Oke. Suaranya putus-putus. Ini nih. Oke. Ini kan pinggir kan begini. Bentar, Mister coba masuk dulu ya. Gitu. Bentar, ini Delvin lagi unstabil nih koneksinya. Wait. Belum bisa masuk ke punyanya Delvin. Oke, udah masuk. Oke, masih render. Dan publik. Oke, jadi gimana ini cerita gamenya? Ups.
Jadi ini kan kayak yang tadi pertama punya apa ya? Sudah pakai variabel. Oke. Yang tadi pertama ya kayak lompat-lompat itu yang jadi aku pakai jika pinggir tapi ini pas nggak menyentuh pinggir juga dia buat Menyentuh pinggirnya ini maksudnya mau mantul lagi ke kanan gitu ya Delvin ya, atau gimana? sama dia buat dia Kalau menyentuh pinggirnya ini maksud Delvin apakah setiap dia menyentuh pinggir hilang kemudian ke posisi awal lagi terus dia jalan lagi kayak yang tadi saya praktekkan, atau memantul posisi si rintangannya? Jadi dari kiri ntar kalau udah menyentuh pinggir kiri mantul ke kanan, mantul lagi ke kiri dan seterusnya. Maunya gimana? Kalau yang punyanya Delvin rencananya bisa memantul, bisa kembali ke posisi semula. Bayangkan kalau mau memantul kita pakai apa kira-kira, kalau kita mau hilang kita pakai apa. Nanti dicoba dulu ya Delvin ya. gitu ya Mister. Iya, kebayang ya. Oke, nice. Nah, coba Delvin teruskan dulu. Nah, kalau bisa Delvin, kalau saran Mister, ini sebenarnya Delvin udah pakai variabel juga ya. Istilahnya mungkin di level 2-nya pun Mister yakin pasti bisa. Nah, maksud Mister coba masukkan aja level 2-nya kalau bisa, karena nanti supaya bisa memenuhi apa kriteria yang ada di tas panelnya. Nah, Delvin, kan masih ada waktu seminggu lagi nih. Minggu depan masih kita ada waktu lagi kan? Gimana? Aman dong? Iya. Oke, nice. Oke, sekarang Faris. Gimana Faris? Mister coba ke Faris dulu ya. Oke, yang Faris tadi sempat nanya supaya dinosaurusnya yang hilang dinosaurusnya apa macannya ya Faris ya? Tadi Mister lupa. Yang dinosaurusnya Mister yang hilang. Pas udah ke mana sih tadi? Ke itu Jurassic. Dia akan hilang ketika di Jurassic-nya. Oke. Jadi gini, misalnya berarti ada dua area ya. Ada Jurassic dan satunya lagi bukan yang area Jurassic. Apa sih yang dipakai sama Faris areanya? Backgroundnya apa aja? Jungle. Oh, jungle sama Jurassic-nya. Ya. Oke, ketika dia ada di jungle berarti yang dinosaurusnya hilang harusnya, betul? Betul. Nah, kalau yang ada di Jurassic-nya berarti macannya yang hilang. Kayak gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu yang pertama perlu kita lakukan adalah kriterianya dulu. Kriterianya ini kalau Mister lihat saat dia menyentuh Frank. Oke, berarti saat si macannya itu menyentuh Frank, maka dia akan pindah ke Jurassic dan Jurassic-nya yang muncul, si macannya hilang. Nah, itu udah bener nih kondisinya seperti ini. Cuman biar nggak ngeblink, Mister contohin ya. Misalnya ini punya Mister ada 2. Mister random aja ya, Arctic sama satunya lagi baseball. Ada 2 nih. Ini Mister hapus dulu. Misalnya patokannya adalah apel. Saat si sprite itu menyentuh apel yang ada di pojok kiri, misalnya si sprite-nya adalah Abby. Abby-nya hadapnya ke kiri, jangan ke kanan. Kayak sini. Dia nanti akan pindah ke Arctic. Ya, ini ya, setelah dia menyentuh ke sini. Maka yang tadi udah dilakukan sama Faris sudah betul. Jadi pertama kita buat dulu prosedur untuk bagaimana menyeleksi si Abby ini bisa menyentuh si apel. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pindah ke backdrop selanjutnya. Kita gunakan forever. Kenapa? Karena kita ngeceknya berkali-kali kan, unlimited. Gunakan if, sudah betul. Touch the apple, ya.
touching, kemudian apple, Mister gedein. Nah, ini udah pas nih yang tadi dilakukan. Seleksinya conditional code-nya udah bener nih, touch apple. Sama seperti yang tadi kalau punya Faris. Ketika ini menyentuh ini, apa yang dilakukan? Pindah backdrop kan? Saat pindah Iya. backdrop, yang perlu dilakukan kalau kita menggunakan langsung seperti ini, contohnya kayak gini, lihat ya, yang akan terjadi ngeblink. Kalau ini di running up, ting 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 ting, nggak kelar. Kenapa? Karena ini nggak berhenti. Itu logiknya. Biar dia berhenti gimana, Mister? Yang pertama kita harus stop ini, kemudian nanti dia pindah ke Enggak nih. yang ini, di stop dulu. Kalau Stopnya itu bisa menggunakan yang ini. Stop this script. Tapi kelemahannya ini, misalnya ya, Mister sentuhin ya, Mister sentuhin, dia pindah. Tapi ketika dia nanti menyentuh ini lagi, dia nggak bergerak lagi. Kenapa? Stop udah selesai. Dia nggak akan ngejalanin forevernya. Kelemahannya tuh kalau pakai manage backdrop akan lebih panjang nanti code-nya. Biar nggak panjang code-nya, kita buat dia jadi misalnya nih menggunakan broadcast message. Misalnya broadcast message-nya kalau Mister tadi namanya Arctic kan backdropnya. Jadi kalau dia menyentuh Apple yang pertama, dia akan berpindah ke Arctic. Jadi supaya nanti dia bisa pindah ke Arctic, backdropnya kita buat saat dia menerima Arctic, maka dia switch to Arctic. Sesuaikan dengan backdropnya. Jadi dia nggak akan ngebling. Sesuai dengan perintahnya, Arctic ke Arctic. Saat dia nyentuh Apple, ya ke Arctic, gitu kan? Contohnya kayak gini. Nah, meskipun ini jalan, ini kita tetap di sini, dia nggak akan ngebling, nggak akan pindah. Kenapa? Nggak akan ke next backdropnya, gitu. Itu kalau pakai next backdrop. Nah, ini sekarang nyontohin pakai yang broadcastnya. Jadi kalau nanti menyentuh lagi, dia nggak akan pindah kemana-mana. Kalau pakai message, atau kita bisa menggunakan message-nya. Kita nggak pakai message, langsung pakai switch backdropnya to Arctic-nya, ini dipakai langsung di sini di bagian AB-nya. Switch backdropnya mana? Nah, ini ada juga kan switch backdrop. Misalnya ini ke Arctic. Ini Mister balikin lagi dulu ke backdropnya si baseball misalnya. Nah, tadi kan di awalnya baseball ya. Sekarang Mister running, kita lihat code-nya. Ini aktif ya code-nya ya. Kita stop dulu. Kalau warna kuning ini namanya aktif. Mister akan geser di sini. Nah, dia juga sama. Dia nggak akan berpindah-pindah karena udah spesifik ke Arctic. Jadi hati-hati dengan next costume atau next backdrop. Terlihatnya efisien, tapi kadang kalau kita udah masuk ke dalam seperti ini, kita harus lebih spesifik. Spesifikasinya bisa langsung ke seperti ini ditambah ke if-nya atau menggunakan broadcast message. Nah, itu kira-kira si Faris. Kebayang ya? Jadi nanti pada saat di awal itu gunakan penempatan awalnya, backdropnya ini adalah kalau lengkapnya ya baseball di awal. Karena tadi kalau Mister kan yang awal baseball ya. Ini Mister buang dulu biar nggak bingung. Ini Mister yang langsung ya, nggak pakai message. Tapi kalau Mister menyarankan biasakan gunakan message. Kenapa? Karena message akan lebih fleksibel. Kalau nanti kita butuh kombinasi yang lain, gampang tuh untuk menggabungkannya. Tapi kalau yang kayak tadi langsung to the point ke detail, kayak ini tadi switch backdrop, nanti akan kurang fleksibel kalau kita butuh sesuatu. Nah, ini ya Mister play. Pertama akan ada di baseball. Kemudian Mister maju, misalnya ketemu si Apple, tep. Nah, pindah ke si Arctic. Jadi kalau udah di stop nih misalnya, kemudian di play lagi, dia kembali ke posisi awal level 1. Kemudian level 2-nya menyentuh Apple, pindah ke Arctic. Dan seterusnya yang akan digabung oleh si Faris seperti apa kira-kira. Nah, kalau ingin menyembunyikan ini misalnya,
Mister Apple-nya juga mau disembunyiin atau Frank-nya mau sembunyi nih Mister kalau udah masuk ke Jurassic, tinggal tambah di bagian bawahnya di sini di bagian if-nya nih, show di hide misalnya ya Mister ulangin set sorry yang head malah Apple-nya si pakai Abby-nya salah yang di hide adalah Apple-nya ya. Nah ini dia ya, yang di Apple ini kalau mau di hide, kalau kita menggunakan detail seperti ini, yang di code jangan di Abby, tapi di Apple. Kenapa? Yang akan di hide Apple. Tapi kalau kita menggunakan message, nah ini yang tadi Mister bilang lebih fleksibel. Karena apa? Karena pada saat Mister bilang Arctic, Mister kirim message Arctic, Apple bisa nerima pesan itu. Oh, masuk nih Arctic, aku sembunyi. Tapi kalau udah langsung detail kayak gini tanpa ada message sebelumnya untuk men-trigger suatu komen, ya kita harus mau nggak mau betul-betul membuat urutannya itu bener-bener berurutan. Kalau ini Apple yang akan hilang, berarti nanti Apple-nya harus yang kesentuh sama Abby. Kenapa? Karena nanti kita akan put di bagian sprite-nya Apple. Hide-nya ini adalah nge-hide Apple, bukan nge-hide Abby. Kalau kayak tadi Mister pasang di sini, yang ke hide itu adalah Abby. Nih, contoh lagi. Mister geser, kemudian hidupin lagi, akan ke hide adalah Abby. Kalau ini Mister geser, lepas Abby-nya yang sembunyi, bukan Apple-nya. Nah, kalau yang kasus tadi, misalnya si Panther-nya tadi, kalau punyanya Faris, si macannya yang akan menyentuh Frank, maka si macannya itu yang harus di-code. Frank-nya itu nanti kalau mau hilang juga harus di-code lagi. Code-nya ulang lagi dari awal gitu kan. Nggak bisa melanjutkan dari message. Kira-kira kayak gitu tuh Faris bayangannya. Dari sini kebayang nggak Faris? Cara membuat itu jadi si Panther-nya hilang kalau pakai menggunakan Faris tadi. Berarti udah bener di bagian Panther-nya udah ada tadi kan kalau nggak salah udah ada ini ya seleksi ketika touching friend ya kalau nggak salah. Tinggal ditambahkan aja hide, kemudian kostumnya jangan pakai next kostum. Backdrop. Tapi langsung ke switch backdrop tertentunya yang spesifik sebutkan. Kalau punya Faris tadi Jurassic, berarti sebutkan switch backdrop ke Jurassic. Jadi kalaupun dia loopingnya itu tetap ke Jurassic, nggak akan ngebling. Kalau yang tadi sempat dicontohkan di WA tuh, apa yang dikirimkan Faris di WA. Itu Faris. Coba Faris modifikasi dulu sesuai dengan apa yang tadi direncanakan oleh Faris. Yang tadi si Panther-nya akan hilang ketika dia menyentuh Frank, kemudian akan berpindah ke Jurassic. Nah, kalau Mister menyarankan sih pakai message supaya enak nanti pada saat si Jurassic-nya itu muncul. Dino-nya itu juga bisa dikirim melalui message. Woi Jurassic udah muncul nih, kamu muncul ya, show ya. Dino-nya muncul, nanti si Brontosaurusnya juga muncul karena udah menerima pesan Jurassic. Tapi kalau menerima pesan jungle, yang dinosaurus kamu harus sembunyi. Yang Panther-nya menerima pesan jungle, kemudian dia muncul di dalam jungle gitu. Nah jangan lupa kontrol untuk maju mundurnya si ini ya, si karakternya ya. Kita ada karakternya maju mundurnya. Oke Azam. Oke sekarang coba yang Azam. Gimana kira-kira Azam idenya mau buat apa nih? Orang lagi main baseball. Oke orang main baseball. Pergerakannya nanti seperti apa nih? Kalah menangnya seperti apa? Belum diituin Mister. Oke, masih ini ya tahap perencanaan dulu ya. Jadi pada intinya nanti ya Azam kita akan buat suatu game yang bisa dikontrol oleh si keyboard, bisa kanan kiri atas bawah atau cuman kanan kiri atau menggunakan space boleh atau event apapun. Nah nanti jadi nanti dia misalnya kayak gini ya,
dia akan berhasil memukul bola, maka dia akan menang misalnya untuk masuk ke level 2. Dan seterusnya nanti akan ada berapa bola lagi, 2 bola, 3 bola yang akan datang ke dia. Kalau dia berhasil pukul, maka dia akan menang misalnya tuh. Nah, itu boleh juga. Jadi nanti intinya ada 2 level yang harus kita buat, kemudian ada pergerakannya seperti apa rencananya. Setelah itu lagi kondisi menang dan kalahnya kayak apa. Kalau dia misalnya nggak bisa mukul, kelewat, maka dia akan kalah. Iya, gimana Azam? Kalau satu doang? Kalau satu doang nanti nggak sesuai sama ketentuan tas panelnya dong. Sebenarnya boleh, cuman lebih ke arah ini aja sih, bagaimana supaya bisa kita lebih eksplorasi aja. Usahakan dua level ya, karena kita masih ada 1 minggu lagi kok Azam. Ini kan pertemuan sekarang, nah kita buat nih. Nah nanti di minggu depan kita juga masih ada waktu spare seminggu. Kemudian minggu depannya misalnya masih belum selesai, boleh mengerjakan dulu. Setelah itu baru kita presentasi terkait dengan hasilnya. Misalkan dulu 2 level ya Azam ya. Oke, nice. Oke. Jadi kalau kalau bisa 3 level ya terpisah ya. Lebih bagus lagi kalau 3 level. 3 level terpisah ya. 3 level terpisah itu maksudnya gimana, Delvin? Kalau minimal di dalam ketentuan untuk project yang sekarang ini, yang untuk yang project sederhana dulu, game sederhana, minimal 2 level dulu. Kalau misalnya Delvin bisa buat 3 level dalam satu project, nggak apa. Jadi projectnya itu masih dalam satu project yang ini ya, yang utuh. Jadi ada 2 level, bukan projectnya yang berbeda ada 3. Project 2 sama project 3 gimana? Kenapa? Project 2 sama project 3 mau dibikin game lain. Project 2 sama project 2 sama project 3-nya yang mana tuh? Yang M3 lesson 4, lesson 5, 11 lesson 12. Jadi kan ada 3 project. Itu sama aja tuh. Delvin. Kemarin kan Mister udah sampaikan, isinya tuh sama aja. Mau nanti Delvin klik yang nomor 11, nomor 10, nomor 12 itu nanti akan di-refer ke projectnya Delvin yang udah dibuat pertama. Jadi bukan buat 3 project, tapi kita ada waktu 3 minggu buat projectnya. Jadi gitu maksudnya. Jadi projectnya tetap 1. Nah, di dalam satu project itu nanti kita buat level 1 dan level 2 minimal. Jadi nggak buat 3 project nih Delvin, bukan pengertiannya kayak gitu. Jadi kalau tadi ya Mister contoh ini ya, lihat ya. Mister akan coba demonstrasikan. Ini yang pelajaran 4, nomor 10, 11, 12 ini sama aja. Mister masuk yang project game 4. Yang ini Mister masuk nih sekarang. Lihat judul gamenya yang Mister ada di sini, yang Mister buat. M3 L4 game. Dan ini adalah game labirin. Ya kan ya? Sekarang Mister keluar nih. Mister klik yang nomor 11. Nanti diarahkan ke yang sama juga. Nih, lihat. M3 L4 game juga. Nah, masih loading. Tuh, sama kan? Jadi ini sama aja. Project yang ada di M3 L4 itu juga akan dipakai juga di M3 L4 game lainnya yang ada di nomor 11, 12. Nah, itu akan dipakai. Jadi bukan berarti kita buat 3 game, enggak. 1 aja gamenya. Ini ketentuannya juga masih sama. Tuh, masih sama. Nah, kalau yang punya Mister ini dia gamenya game labirin. Game sederhana labirin saja. Tuh. Kalau kena petir nanti dia akan kembali ke posisi semula. Nih. Nah, kembali posisi semula. Kalau dia nanti kena tembok, dia akan juga kembali ke posisi semula. Kemudian kalau dia kena si kristal, nah dia akan menang dan lanjut ke level kedua. Nah, kayak gini nih. Tuh. Sederhana aja. Nah, sudah menang. Oke, gitu. Kebayang ya? Oke, tadi Oke, Adrian. Mister. Kenapa? Kok ini nggak mantul? Mana ini suara siapa tadi? Azam apa Faris ya? Azam. Azam. Oke, gimana Azam? Bentar. Enggak, tadi kok gak mantul? Tadi bolanya nggak mantul, Mister.
Bolanya nggak mantul. Coba. Nih, Hmm. udah mantul. Tapi biar gak langsung ke sana gimana, Mister? Kalau di Azam dia codingnya pergi langsung ke catcher, dia akan instan tuh Azam perginya. Bet gitu, kayak teleportasi. Kalau mau ke arah catcher, buat dulu directionnya ke catcher. Jadi jangan langsung pergi ke catcher. Coba lihat di bagian gerakan, ada nggak point in direction? Point point in directionnya mengarah ke itu, oh ya, mengarah ke. Kalau di bahasa Indonesianya mengarah ke. Nah, itu dia. Mengarah ke-nya pasang dulu di atas pergi. Kemudian arahkan ke catcher. Mengarahnya itu mengarah ke catcher. Perginya itu dihilangin. Mengarah ke catcher. Nah, kemudian dibuat dia jalan, move misalnya. Move 10 langkah. Coba di bagian gerakan. Di bagian gerakannya, boleh pakai gerak bagian atas. Di bagian paling atas, kalau bahasa Indonesianya ya gerak 10 langkah misalnya. Yap. Ke sini. Coba dipasang. Jadi kalau misalnya dia menyentuh batter, coba Dikit doang. karena nggak pakai looping. Oh, ini nggak pakai looping. Bentar, rencananya ini nanti setelah dia ke catcher, dia akan seperti apa? Sekali jalan kah? Kalau sekali jalan, boleh pakai glide. Itu sekali jalan tuh. Geraknya Pakai apa? Pakai glide. Jadi gerak 10 langkah itu akan diganti dengan glide. Tapi ingat, if itu kalau dia nggak pakai forever, dia hanya sekali seleksi ya. Coba lihat dulu contohnya. Pakai yang glide itu bahasa Indonesia apa ya? Oh, meluncur. Meluncur. Mana meluncur? Nih, Yap. Sini. Meluncurnya di bagian bawahnya mengarah catcher. Ya, itu diganti ke catcher. Nah, itu yang 1 detik itu waktunya ya. Kalau dia misalnya lebih kecil, maka dia akan lebih cepat meluncurnya. Nah, itu kalau 1 detik. Kalau misalnya mau lebih cepat lagi bisa dikurangi jadi 0,5 atau 0,2 dan seterusnya. Itu sesuai dengan rencananya. Nah, gitu. Cuman ini yang masalahnya adalah yang mau Mister klarifikasi dulu nih. Ceritanya ini nanti bolanya akan datang bertubi-tubi atau cuma sekali aja nih kalau dari Azam? Ini masih level 1. Yang level 2-nya bertubi-tubi. Oke, kalau yang bertubi-tubi nanti jangan lupa pakai forever karena pengecekannya terus menerus. Kalau cuma 1, kalau ini tadi kan cuma 1 dan kebetulan bolanya udah di set. Misalnya nih untuk level 1-nya udah di set ada di depan si batternya. Berarti nanti ketika dia bergerak langsung kena bola menuju ke catchernya. Nah, di level 2-nya berarti kan bolanya dari mana? Dari catcher ya? Atau dari kanan kiri atas bawahnya? Dari atas. Nah, berarti Dari atas 1, dari catcher 1. random ya, ada 2 kondisi ya maksudnya ya. Nah, itu berarti kita pakai forever ya nanti pada saat kita membuat seleksi menyentuh batternya. Karena yang dicek bukan cuma sekali, ada banyak perjalanannya kan, ada yang dari atas, ada dari catcher kan gitu. Tapi Ya. konsep awalnya kebayang ya Azam ya. Jadi kalau dia meluncurnya itu cuma sekali, kita bisa pakai komen meluncur, atau kalau di bahasa Inggrisnya itu glide. Kalau misalnya pakai yang dari MIT Edu yang masih belum diterjemahkan. Nah, kalau dia butuh yang pergerakannya ada forevernya, kita bisa menggunakan move berapa step nih, kecepatannya dibuat berapa, 10 kali kah, atau dua step atau 3 step dan seterusnya. Sama kayak kalau ini mengganti waktunya, detiknya. Mister. Ya. Oke, good. Yes, selanjutnya siapa Mister. tadi? Iya. Ini suara siapa ya tadi ya? Faris ya? Ini kan Ya, Pak Zaya. Gimana Zah? ini kan jika menyentuh Crab. kepiting, sembunyikan lalu ganti latar berikutnya. Saya sudah coba tapi kok tidak hilang kucingnya. Oke. Kucingnya itu kenapa kok kelihatannya nggak ada fungsinya? Karena Zah nggak pakai forever. Kucing akan menghilang
itu kan ketika dia menyentuh crab. Nah, pada saat kita menggunakan jika menyentuh crab ini, di dalamnya itu nggak ada forevernya. Jadi gunakan dulu forever, baru di dalamnya forever ada tulisan, ada komen jika menyentuh crab. Jadi Za perlu tambahkan dulu forever atau selamanya. Mana selamanya? Coba ambil di bagian kejadian, dikontrol ya, dikontrol. Yes. Mana forevernya? Selamanya. Ya, selamanya itu dipasang di bagian bawah dulu. Ini. Yep. Nah, tapi kalau kayak gini coba dicoba dulu. Ada ngeblink nggak di latar berikutnya? Coba di running programnya. Mister. Yap. Adrian ya tadi ya? Iya. Punya Adrian gimana? Ya, Mister. Kalau misalnya level 1-nya tuh udah cukup Kompleks. susah tuh. Ya, itu gimana? Memang benar-benar udah susah sih. Oke, coba Mister lihat dulu. Gameplaynya gimana? Let it go. Okay. Nice. Oke, kondisi menangnya sampai kapan ini, Adrian? Kayak yang Mister itu 30 detik, tapi 30 kalau detik ya? 30 detik ya. Ya. Kan kalau yang sebelumnya kan saya bikinnya latar berikutnya itu kan ke level 2. Kalau misalnya udah kayak gini gimana, Mister? Mana yang level 2-nya coba? Mister lihat latar belakang. Level 2-nya tuh belum dibuat, Mister. Oh. Soalnya pusing mau. Ya. Jadi gini. Boleh kayak gini nih. Kalau Mister lihat sih udah lumayan bagus sih. Kondisinya juga udah mirip tuh kayak yang di internet. Cuman bedanya kalau di internet tumbuhan ya. Kalau ini kan si kepiting tuh. Animasinya juga dapet tuh, keren. Bisa nggak kira-kira misalnya pas level 2 udah sampai 30 detik, si crabnya itu nanti ada temennya, Adri. Jadi nggak cuma satu crab, tapi nanti ada satu crab sama satunya lagi misalnya kelinci gitu. Mister, nanti ada 2. Jadi lompatnya itu bisa 2 kali tak 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 tak. Codingannya sama, Mister, akan merubah. Thailand. Iya, oke, ya silakan. Jadi nanti Adrian cuman menambahkan ketika udah 30 detik ganti ke backdrop selanjutnya, munculin aja kelinci. Kok kelinci apa lah ya yang agak ngeri ya musuhnya yang bisa dilompatin. Sprite apalah. Ya misalnya anggaplah kelinci gitu misalnya. Jadi Adrian cuma nambahkan yang awalnya kelincinya itu hide dulu, terus pertama level 1, level keduanya dia jadi show. Dan dia akan munculnya misalnya crab 1 detik, 2 detik muncul, baru nanti disusul sama kelinci. Jadi nanti akan ada 2 musuh yang harus dilompati. Kebayang nggak Adrian? Jadi Adrian ini codingannya memang udah cukup kompleks ya. Nggak perlu nambah lagi codingannya sekompleks ini lagi. Cukup nambahkan satu lagi terkait dengan muncul atau tidaknya si siapa tadi itu? Misalnya si kelinci lah misalnya gitu. Gimana? Mau dicoba nggak? Jadi kalau misalnya Adrian tuh nggak perlu nambah. Jadi tuh latar belakangnya di sini aja, tapi kalau misalnya level 2 tuh Dino-nya ngomong yuk. Jadi tuh boleh. Itu ngomong secara iya, bener banget, gak apa-apa. Kayak ini kamu udah misalnya, mulai level 2. Ya. Ada musuh tambahan. Yes, bener. Jadi kayak gini nih, game over and try again kan, itu kan langsung dari Dino. Boleh dari itu nanti. Jadi ada jeda tuh, dikasih jeda biar istirahat dulu nih si usernya. Jadi udah 30 detik, udah berhasil ya. Wah, kan ngos-ngosan nih. Udah capek.
Jeda dulu dia ngomong, yes kamu berhasil masuk ke level 2. Hati-hati dengan musuh tambahan. Tunggulah 2 detik buat istirahat gitu kan. Habis itu dia akan jalan lagi. Tinggal munculin satu aja musuh tambahan. Boleh nanti musuhnya bisa dari kelelawar atau bentuknya apa gitu. Jadi yang menemani si kepitingnya tadi. Itu lebih keren lagi tuh. Mantep tuh. Masih ada waktu seminggu cukup lah insya Allah. Kalau misalnya Adrian aja buat segini aja selesai nih. Kalau cuma nambah dikit aja code-nya kayaknya aman sih. Menurut Mister ya aman sih. Kalau ngeliat dari kondisi code-nya Adrian yang sekarang, nambah satu sprite aja untuk level kedua sih masih aman. Gimana Adrian? Mau dicoba? Kalau boleh Mister, tapi kalau misalnya level 2-nya dia mati, lalu masa dia ngulang lagi dari level 1? Kayak harusnya mungkin ada checkpoint-nya gitu. Mungkin Mister, caranya gimana? Sebenarnya nggak perlu pakai checkpoint kalau misalnya memang dia nggak perlu harus game over. Jadi cukup di ini aja. Kalau misalnya memang dibuat seperti itu rencananya, balikkan aja dia ke posisi awal. Jadi jangan di game over, jangan di stop all. Kalau itu kan tadi ketika dia menyentuh si ini ya si kepitingnya dia langsung ini ya game over ya. Iya. Tapi Gunakan rule yang lain. Misalnya kalau kayak gitu nanti tambah. Kalau enggak biar tambah bikin makin seru itu aja langsung game over ngulang lagi dari awal. Iya gak apa sih, itu sementara kayak gitu dulu. Sebenarnya bisa Adrian, kita switch ke rule dengan menggunakan pesan. Tapi kalau itu dirasa masih terlalu terlalu kompleks bagi Adrian, untuk yang sementara game over dulu. Nah nanti di project selanjutnya kembangkan posisi Adrian ini, gamenya Adrian itu boleh dikembangkan untuk masuk ke dalam yang rule-nya berubah. Di project selanjutnya nanti game ini sebenarnya akan berkembang ya. Ini kan masih game awal nih. Nanti game-game selanjutnya Adrian dan adik-adik semuanya bisa mengembangkan game yang sudah dibangun dari awal. Jadi nggak perlu lagi buat game yang terbaru lagi. Gitu, kebayang ya? Jadi ini gamenya bertumbuh nih. Jadi sekarang gamenya kayak gini, nanti di selanjutnya gamenya punya level kayak gini. Kemudian tingkat kesulitannya ternyata kurang asik nih, kurang seru. Contohnya kayak Adrian tadi, masa langsung meninggal sih Mister? Buat checkpoint bisa sih, lebih mudah kalau pakai variabel. Tapi kalau mau diakalin menggunakan broadcast bisa juga, tapi panjang. Nah, nanti pas udah mulai variabel, Adrian mau buat checkpoint, mantap, boleh. Jadi ngembangin aja yang posisi yang sekarang. Jadi nanti di akhir kita selesai modul-modul itu tuh pengembangan game kita makin kompleks, makin beragam, makin bervariasi. Harapannya kayak gitu. Kecuali kalau punya ide yang lain ya. Oke, Amira coba masuk ke bagian M3L4-nya ya, Amira ya. Kita buat project. Iya. Sekarang idenya Amira apa? Kira-kira coba di chat kalau misalnya mau. Oke, nanya itu misalnya temennya itu lagi main ke rumahnya, terus lihat foto adiknya gitu, terus ditanya itu namanya siapa. Dijawab sama abangnya itu namanya itu misalnya Zara gitu. Udah selesai tapi. Udah selesai yang itu. Itu yang project yang kedua ya? Hah? Yang itu apa? 11. Yang ke-11. Iya. Yang Mister. Oke. Yang Adrian coba di ini dulu ya, di buat yang kayak tadi tuh. Untuk sementara pakai yang game over dulu, nggak apa-apa Adrian. Oke, Mister. Yes. Sekarang coba Mister mau lihat dulu yang Amira seperti apa? Yang Amira maksud? Bentar. Oke. Dikit lagi. Oke, sembari nunggu Amira, tadi Kenzi angkat tangan ya. Coba Kenzi, gimana Kenzi? Ada yang mau ditanyakan? Haris sebentar ya. Ya, Mister. Gimana Kenzi? Oke, Ya. Mister mau coba lihat proyeknya Kenzi. Yang ini. Oke. Tadi Yang kemarin ya, gimana coba? Ya. Jadinya Ini menjadinya kayak mau makan. Ya kan dah. Oke.
Oke. Ikannya nggak mau lubang. Bilang gitu dia. Ikannya tidak mau ubah. Kostum ikannya mana coba Mister lihat? Ikan yang besar. Ikan yang besarnya mana? Mister, Yap. ini cara menanginnya gimana? Bentar ya. Menangin apa nih? Tadi suara siapa ya? Faris ya? Kan, Oh, Saya siapa ya? Mister. Oh, Azam. Gimana? Ini kan udah ditangkap, abis itu menang. Terus cara biar ada apa? Itu eh, kayak notifikasi biar menangnya gimana? Boleh pakai pesan yang ada di tampilan, yang say hello itu boleh pakai itu. Atau Azam boleh pakai buat sprite baru yang tulisannya nanti you win. Cara buat sprite baru sendiri bisa nggak? Caranya gimana Mister? Caranya Kenzi sebentar ya, Mister coba sedikit contohin yang terkait dengan new sprite dulu, sebentar aja. Arahkan ke kepala kucing, pilih paint. Apa? Arahkan ke kepala kucing, kalau kita mau pilih sprite itu kan ada kepala kucing tuh ke bawah. Kalau kucing. Yang pada saat kita mau ambil sprite di mana? Di bagian bawah. Ini. Azam kalau mau ngambil sprite, mau ambil sprite. Oh, Nah, arahkan aja tapi jangan diklik. Nah, arahkan ke atas ada gambar brush. Nah, klik situ. ini. Yap, ada tulisan ini itu, diklik. Oke. Nanti di situ pilih T kalau mau buat teks. Jadi nanti di situ kita akan ngebuat teksnya bisa pakai yang pen itu. Pilih huruf T itu. Pilih T yang di bagian kiri. Ada gambar simbol T kan? Nah, itu diklik sembarang tempat di bagian kanvasnya ya. Nah, diklik aja. You win. Misalnya kayak gitu. Nah, boleh kamu pemenangnya dan sebagainya atau gimana kalimatnya boleh. Nah, nanti untuk membesarkan ininya tulisannya Azam klik yang di bagian kiri ada simbol pointer. Simbol mouse arrow, ada anak panah itu. Nah, diklik, kemudian dibesarkan aja. Diklik, nah itu dibesarkan. Diarahin Gimana ke yang cara besar? titiknya. Nah, titik-titik tiganya itu. Oh, Nah, gitu. besarin. Nah, gitu. Warnanya boleh diganti tuh, pakai yang fill. Fill sebelah kiri. Nah, itu boleh diganti kanan kirinya. Colornya itu digeser kanan kiri, kemudian kalau dia keterangannya dan seterusnya. Oke, coba dulu ya Azam ya. Iya. Oke, sekarang Mister ke Kenzi. Nah, coba lihat codingannya Kenzi untuk yang induk ikannya. Mana induk ikannya? Dengan ikannya aja. Oke, ganti kostum ke fish A3. A3 itu yang nggak ada anaknya ya? Yang pertama kali itu A3 itu yang ada anaknya apa yang nggak ada anaknya? Oh ya benar, yang nggak Yang ada. tidak ada. Tidak ada. Fish A yang ada anaknya, fish A2 ada anaknya 2. Oke. Terus jika menyentuh fish 2 kostum berikutnya. Nah, ini tadi yang tadi Mister sampaikan. Jadi kalau ini ceritanya pengecekannya harus berkali-kali, Kenzi perlu menambahkan forever. Jadi sebelum tulisan jika menyentuh fish 2, jika menyentuh fish 4 itu ditambahkan selamanya dulu di dalamnya. Oke. Di luarnya kayak bukan di dalam kostum berikutnya bagian itu. Kita contohkan ya. Nah, ini. Coba Kenzi lihat di punya Mister. Nih, Jadi lihat kalau Mister tuh. mau buat yang kayak Kenzi mau, dia kalau menyentuh yang fish kecilnya itu dia akan berpindah kostum. Kita perlu tambahkan forever ini Kenzi. Lihat tuh, tengah tuh. Jadi forever dulu, baru Kenzi tambahkan if. Kalau Kenzi cuman if saja, ini kan kalau tadi Kenzi kan if doang kayak gini nih, dia nggak akan bisa langsung berubah kostum. Kenapa? Karena dia sekali dia bergerak, udah dia nggak akan lagi ngecek lagi. Tapi kalau ditambah forever, nah kayak gini, forever dulu dipasang, baru if-nya dipasang gini, dia akan ngecek terus.
Jadi Kenzi perlu tambah forever-nya itu di luar. Kayak punya Mister ini. Forever-nya itu di bawahnya mengarah ke arah. Mister, Yes. Gimana? saya izin live ya. Oke Azam. Nanti coba diteruskan lagi ya Azam ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh hubungi Mister ya. Ya Mister. Oke. Terima kasih. Iya. Manggil-manggil. Gimana Amira? Udah ini? Udah kebuka? Bentar Belum. Oke. Sekarang lagi. Coba. Sembari menunggu Kenzi. Masih makan. masih makan. Mister, Nah, fish 2-nya ini kalau sudah dibuat seperti ini, kostum berikutnya jangan pakai kostum berikutnya tadi yang Mister bilang. Kostum berikutnya punya sedikit masalah ketika nanti dilakukan forever. Dia akan cepat banget berubahnya. Langsung spesifik aja. Coba misalnya fish 2 buat ke fish A2. Nah, ini misalnya dipilih fish A sama fish A2 salah satunya. Fish A misalnya. Nah, itu fish A2, oke. Nah, terus yang terakhir fish 4-nya anaknya ada 3, tapi gambarnya kita tadi berarti kurang 1 nih. Coba dulu dimakan dulu yang A2-nya. Kok nggak berubah? Masih makan. Oh, ini fish apa ini kok makan semua? Ganti A2. Oke. Nah, coba baca dulu ya, menyentuh fish 2-nya. Coba scroll ke bagian bawah sprite-nya, Kenzi. Sprite-nya di bawahnya ada ikan apa aja? Yang sprite-nya di sebelah kanan. Selain Sebelah kanan, Ken? ada yang di bagian ini kayak ada apple, ada ebi, itu harusnya kan di bawah ada fish, ada fish kecilnya, fish kecil yang lain gitu kan? Coba di scroll ke bawah. Kotak sprite-nya? Bukan, di kotak sprite-nya sebelah kanan. Yang sebelah sini. Yang ini, yang ada Ini. apple sama ebi. Mister mau lihat ada apa saja sprite-nya yang ada di bawah sini. Soalnya astaga. Maaf ya, Mister kepencet ini close online lessonnya. Sebentar, Mister akan contohkan tadi yang untuk Kenzi tadi ya. Nah ini Kenzi, yang Mister maksud ada apple, ada ebi. Mister mau coba lihat yang punya Kenzi seperti apa. Coba di scroll ke atas karena tadi ketutup yang punya Kenzi. M3L4-nya. Nah, coba di scroll di bawahnya itu kepotong tuh. Nah, agak scroll ke atas. Yes. Coba di klik yang fish 2-nya. Yang ke bawah dulu. Scroll ke bawah. Nah, itu ada fish 2. Fish 2 yang mana fish 2? Diklik. Oh, sudah double ini. Ini menyentuh fish 3. Sembunyikan. Oke. Jadi ini kenapa kok tidak berubah? Karena tadi ada sembunyikan ini. Sembunyikannya dia karena Mister, ya. izin keluar karena laptop saya udah mau lowbat. Oke, nggak ada ininya chargernya Za? Ada tapi udah mau lowbat sekali, jadi izin keluar sebentar ya. Oh ya, oke siap. Nanti gabung lagi Za ya? Iya. Oke, siap. Oke, sekarang kembali ke Kenzi dulu ya. Kenzi jangan langsung sembunyikan. Jadi sembunyikannya coba dilepas dulu. Ini kita ngetes dulu ya.
jangan disembunyikan dulu. Jadi sembunyikannya dilepas. Cukup pasang berhenti di script ini, sembunyikannya dilepas. Satu aja dulu, yang fish 2-nya. Yang lainnya nanti bisa kita copy. Jadi kita mau ngetes dulu di satu supaya kebayang ya yang dimaksud sama Mister. Kalau dia sembunyikannya langsung dipasang di awal, jadi dia setelah disentuh dia hilang. Tapi yang hilang ini nggak akan men-trigger si induknya untuk berubah kostum. Tuh kan, kalau dia hentikannya sembunyikannya hilang, dia bisa pindah kostum. Karena dia kalau di sistem itu cepet banget Kenzi bergeraknya. Jadi sepersekian mili detik. Jadi kalau Kenzi udah sembunyikan, maka dia nggak akan berpikir bahwa oh aku ini menyentuh ikan kecil gitu. Untuk mengakali itu, kalau Kenzi menggunakan perintah seperti itu, pakai sembunyikan dan sebagainya, di sini sembunyikan itu ada berbagai macam. Sembunyikan. Stop itu ada berbagai macam. Ada yang stop all, ada yang stop di script, ada yang stop. Jadi bahan di script Ya. itu habis itu sembunyikan. Habis itu Ini. jadi susah pada saat kita menyembunyikan si ininya ya, si ikan kecilnya ya. Karena dia akan membuat, kalau saran Mister, gunakan aja broadcast Kenzi. Jadi contohnya kayak gini Kenzi. Kalau menggunakan sembunyikan, kalau mau disembunyikan itu kan nanti dia harus membuat stop all. Karena kalau enggak, nanti dia akan ngeblink, ya kan? Gunakan aja broadcast. Jadi kita nggak perlu for di dalamnya, cukup membuat menerima broadcast sembunyi, maka masing-masing ikan akan sembunyi. Kebayang? Kayak gini contohnya. Kalau yang harus di setting itu banyak, kita harus buat dia jadi broadcast saja. Saya contohkan ya. Misalnya ini tadi ada apple-nya, ada banyak misalnya contohnya kayak ini tadi, anggaplah ini ada ikannya banyak ya yang punya Kenzi tadi. Kemudian ini ada Abby yang dia akan menyentuh masing-masing apple-nya. Nah, ini masing-masing apple ada ya. Ini Mister buat dulu. Ini bayangannya kayak punyanya Kenzi. Kalau Kenzi mau buat itu menghilang juga. Jadi menghilang kemudian dia nanti pindah ke backdrop. Nah, itu kan ada beberapa komen tuh yang harus dilakukan. Jadi yang pertama kita buatnya yang menyentuhnya cukup Abby saja. Jadi ketika bendera hijau diklik misalnya, kemudian posisinya Abby di mana di awal, jadi supaya dia nggak pindah-pindah ketika nanti diklik. Kemudian buat forever masih sama seperti yang dibuat Kenzi. Forever if-nya sama masihan. If-nya kalau menyentuh apple 2, apple biasa dan apple 3. Oke. Berarti kita buat sensing, touching mouse pointernya diganti apple 2 misalnya. Maka dia kirimkan pesannya, broadcast message-nya itu adalah sesuai dengan targetnya. Apple 2. Apple 2. Jadi targetnya mana? Jadi ini lebih enak. Kenapa? Karena kita nggak butuh lagi for di sini. Jadi nggak ngebling nanti. Kebayang ya? Jadi apel 2-nya itu kan ada di mana nih? Di atas ini nih. Ya kan? Nanti apel 2-nya kalau udah menerima pesan when I receive apple 2, maka sembunyikan. Kemudian dia buat apa tadi? Misalnya pindah backdrop gitu ya. Next backdrop atau switch backdrop. Kalau next backdrop ini, kalau switch backdrop yang ini ya. Nah, sekarang Mister coba demo dulu yang satu ini. Yang apple 2-nya itu yang atas ya.
yang atas. Jadi kalau dia ini berubah disentuhin ke sini, dia nanti akan next backdrop. Oke. Bentar, broadcast Apple. Yang dia mau coba yang Oh. Ini betul kan Apple 2 ya? Broadcast Apple 2. Kemudian kita sentuhkan. Ini belum jalan. Oke, kita jalanin dulu ya. Nah, pindah ke backdrop selanjutnya. Apple-nya hilang. Ya kan? Nah, ini lebih enak. Kenapa? Karena kita bisa fleksibel nih. Tuh. Padahal forever-nya masih jalan tuh. Kita nggak akan ganti screen atau ganti-ganti Apple-nya muncul mati. Kita gunakan broadcast message. Nah, sekarang tadi punyanya si Kenzi itu tadi punya anak kan di bawahnya. Nah, kita buat dulu ya anaknya sebagai simulasi dulu. Sorry. Yang ini ya. Nah, ini berarti kalau ngambil ini berarti harusnya ada Apple di belakangnya di belakangnya si Abby. Kita buat dulu. Kita copy dulu nih bentuk Apple-nya. Oke, kita copy, kita taruh di Abby. Tuh. Ini anaknya nih ya, misalnya yang pertama. Oke. Kita buat duplicate dulu. Nah, ini kita hapus dulu, Mister nggak butuh yang ini, nggak butuh yang ini, nggak butuh yang ini. Oke. Kita hapus. Oke, ini satu. Hapus tuh yang ambil lagi duplicate yang kedua. Copy. Ini adalah anaknya tadi ya, misalnya. Oh, anaknya Oke, ada dua sekarang. Nah, tadi awalnya di sini. Pada saat kita menyentuh Apple, ini Apple ya, menyentuh Apple 2. Di sini Apple 2, misalnya kita tambahkan, kita buat kostumnya jadi berubah. Jadi setelah broadcast Apple ini, kita buat kostumnya itu next kostum. Dia punya Apple di bawahnya, satu. Ya kan? Kemudian nanti nyentuh satu lagi, yang Apple 3-nya, ada lagi 2. Oh, berarti ada 3 dong Apple-nya. Kurang 1. Sorry. Tambahin lagi duplicate. Ya, copy. Taruh sini. Depan aja. Nah, biar ada 3. Nah, ada 3 ya. Nyentuh lagi, dapat 2. Nyentuh lagi, dapat 3 terakhir. Oke. Nah, sekarang kita duplicate aja ini. Kita pertama taruh sini. Ini masih sama kayak logiknya Kenzi ya. Coba Mister lihat. Next kostum juga kan? Tadi yang pertama. Nah, ini masih sama kan? Cuman kita pakai broadcast. Nah, pada saat ini Apple, berarti ini ada Apple-nya Apple apa aja nih? Apple 2 udah. Terus Apple 2 sama Apple 3 ya. Oke, good. Terus broadcast-nya kita sesuaikan. Ada Apple 2, berarti ini Apple Apple doang, ada Apple doang. Apple saja. Oke, udah selesai. Oke. Setelah ini Apple 3. Oke. Nah, jadi bentuk codingannya jadi bentuknya kayak gini nanti. Nah, sekarang kita buat, coba ya, kita lihat apakah berhasil. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Kelebihan. Nah, kita coba ya. Apakah berhasil untuk nambah anaknya? Kita dulu ambil yang bawah dulu. Nah, ini udah mulai berhasil, tapi dia ngeblink terus. Kenapa? Karena dia nggak hide. Nah, coba kita ambil yang atas. Nah, ambillah 2 kan jadinya. Jadi kita tinggal copy dulu yang ini, Apple 2-nya. Nah, ini kita duplicate, kita drag, taruh di Apple yang lainnya. Tapi ingat, pesannya diganti ya, Yang awalnya ini Apple 2, ini sekarang jadi Apple, sesuaikan dengan sprite-nya. Apple. Kemudian nggak perlu pakai next backdrop ya, misalnya, karena kita kan ceritanya
kita mau ngambil ini dulu, ngambil apple-nya dulu. Ini kita buat yang apple 3. Nah, jadi ada 3 nih. Setelah dia menerima sentuhan kita, dia harus sembunyi. Kita kembalikan dulu kostumnya yang awal. Supaya kita tetap berada di kostum yang awal, maka kita perlu buat switch kostum to AB pertama dulu. Kemudian switch backdropnya itu di baseball pertama nih, pertama. Nah, ini apple-nya kita hidupin dulu, kita buka ya. Ini kondisi awal ya. Kondisi awal kita running. Yuk. Mulai kita running, kita lihat ini udah mulai aktif, warna kuning ya. Kita coba tekan ke arah atas. 1. Kalau ke kiri 2. Kalau ke kiri 3. Nah, ketemu ya. Jadi enakan pakai broadcast. Kenapa? Kita bisa lebih fleksibel. Ini nanti bisa ditambah backdrop, bisa ditambah apapun dan sebagainya. Jadi enak kalau kita udah buat seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, ada yang namanya, sebentar, ada nggak di sini kostum ya? Coba belum dipelajari yang kostumnya. Oke, nah jadi kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau ternyata misalnya nih di bagian terakhir di Apple 3 tadi harus pindah ke backdrop, maka dia akan pindah ke backdrop tadi. Contohnya, ulang lagi. Kita running dulu. Wait, apelnya. Nah, apelnya ini perlu dinamain dengan penempatan awal ya. Penempatan awalnya dia adalah show. Ini dia show seperti ini. Jadi ketika Saya sudah selesai. Siapa yang udah selesai? Amira? Amira. Oke. Amira. Sip. Bentar ya Amira ya. Mister contohin dulu untuk Kenzi. Ini show-nya kita copy lagi ke sini. Jadi pada saat diklik dia akan show semuanya. Posisi awal. Jadi namanya penempatan awal nih. Misalnya kita geser-geser, ketika klik di awal lagi, maka dia akan posisi awal. Tadi udah berhasil kita untuk membuat anak-anaknya nih. 1. Mau dimanapun dia akan nambah 3, ya kan? Nah terakhir nanti mungkin bisa ditambahkan untuk membuat ke switch backdropnya kan? Berarti ketika dia udah mengumpulkan 3 apple, maka kita harus pindah ke backdrop selanjutnya. Nah di sini Mister coba cek dulu. Sepertinya tidak ada nih. When backdrop switches. Adanya backdrop tapi kostumnya masih belum ada. Nah ini kalau konsepnya Kenzi masih menggunakan, kalau sudah menyentuh 3 maka kita butuh yang namanya variabel lain nih. Bisa menggunakan laboratori nanti Kenzi. Kalau di sini nggak cukup Kenzi, kita pakai kontrol yang ada di sini. Tuh, nggak ada yang ngecek ininya, kostumnya. Mister akan tunjukkan yang dimaksud Mister. Mister akan masuk ke dalam laboratori dulu supaya jelas apa yang Mister maksudkan untuk ngecek kostum. Di dalam Scratch itu ada yang namanya pengecekan kostum. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita menggunakan laboratori. Contohnya. Oh, masih loading. Mister aku kapan? Oke, bentar ya. Dikit lagi. Tunjukkan dulu. Ini merah itu. Dia gue bilang di Lampung. Makasih. Kalau dulu yang terakhir beli itu bagus merah-merah tuh. Merah bintang ini kan tumbuhan. Itu bisa agak putih gitu ha. Kekeringan. Yang tua gitu lah cepat kata. Iyo. Ini dia. Mister share this app. Nah ini ada yang namanya kostum.
Jadi di bagian bawah ini ada yang namanya kostum. Jadi kita bisa menggunakan perintahnya seperti ini. If, kalau tadi kan if-nya masih sama ya, if kostumnya, operatornya, kita sudah menggunakan operator sama dengan ini lebih kecil. Mana sama dengan? Ini dia. Sama dengan kostum kita tadi apa nih? Angka keberapa tadi? Angka atau pakai nama? Kalau tadi posisinya berarti angka 4 ya kostumnya. Nah, itu kita bisa menggunakan switch backdrop. Lengkapnya, nah ini karena masih belum ada. Nanti ini akan dikombinasikan ke sini, di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini nih, Kenzi. Jadi ini kalau Mister ini ya. Ini Mister ambil dulu, save dulu, nanti akan Mister contohkan dulu. New project, Mister akan load di sini. Mister kembali ke laboratori dulu. Bentar, Mister setting dulu. Ini kembali ke laboratori lagi ya Misternya. Kemudian Mister load. Kemudian Mister ambil di downloadnya tadi. Ini dia. Nah ini tadi ya, Mister tambahkan yang tadi terkait dengan kok hilang semua. Oh dia harus ulang dari awal Kenzi, nggak bisa sekarang, nggak bisa langsung dari load sini ternyata. Jak besok. Kalau Kenzi bisa muncul nggak di laboratorinya? Sudah muncul? Kalau kita mau menggunakan laboratori, kita harus ini tidak bisa langsung load dari project game. Jadi project gamenya nanti kita buat dari awal di laboratorinya. Jadi kita buatnya mulai dari scratch lagi. Jadi kalau di sini kita lihat nih nggak ada lagi nih. Kalau kita load tuh nggak ada lagi. Hilang dia, ketumpuk sama yang sebelumnya. Jadi Jak kita, bisa. yang Kenzi bisa. Coba. Saya coba. Oke, Mister lihat nih. Muncul nggak yang bagian? Ada yang kayak begini. Nah, Lihat. iya, jadinya kan masih kosong lagi nih. Jadi harus membuat lagi nih yang kayak tadi, tinggal nyalin, disalin-salin lagi. Karena kita menggunakan yang tadi Mister contohkan di operation tadi, kita udah belajar operator untuk sama dengan kostumnya. Tuh, nah ini kan nggak ada operatornya nih Mas Yan. Jadi masih belum ada. Ini yang mana? Ini yang laboratori. Ini yang laboratori atau tidak? Atau kalau enggak, Mister bisa menyarankan ada satu lagi setelah kita ambil ikan-ikannya, nanti Kenzi ambil di bagian terakhirnya, misalnya ada diamond atau ada apa ya, ada bola mungkin. Nanti menyentuh bola Bonus pindah point. ke backdrop. Jadi jangan dari melihat kostumnya. Kalau kostumnya kita harus menggunakan operator. Jadi harus dibuatnya dari laboratorinya. Oke ya, coba dulu ya. Nah tadi Rizky gimana tadi? Rizky sama Amira tadi ya udah selesai ya. Oke. Oke, coba yang tadi siapa ya? Mister mau coba pindah dulu ya ke Rizky ya. Rizky, gimana Rizky? Ada yang ditanyakan? Coba lihat projectnya Rizky gimana? Halo Rizky, suaranya Mister kedengaran? Punya Aryan, gimana Aryan? Bentar. Halo Aryan? Suara Mister kedengaran? Dengaran Mister. Oke, gimana Aryan projectnya? Tadi yang Mister sampaikan di awal tadi terkait dengan project M3L4, apakah sudah kebayang? Kita buat game nih.
rusak ya Rizky ya. Ada masalah ya sama mikrofonnya ya. Coba di chat aja Rizky. Boleh. Oke, sembari nunggu komen dari Rizky dan info dari Aryan. Coba Amira gimana? Hasilnya Mister lihat? Sama Ya, Faris Mister. Hasilnya. Mana hasilnya coba Mister lihat. Sudah selesai. Dibuat. Oke. Bentar. Aku mau nanya. Siapa yang mau Mister, nanya? hasilnya. Aku Bentar. Faris. Boleh aja. Oh ya, gimana Bentar. Faris? Oke, bentar. Bentar ya Faris ya, bentar ya. Dikit lagi. Bro. Ini Amira udah share screen. Oke, gimana Amira? Ini kan ceritanya ada temennya ya. Yang Palestina ini temennya si Bang. Itu saya mulai aja. Ceritanya temennya ini main ke rumahnya, tiba-tiba nggak sengaja masuk ke rumah di kamar adiknya, terus ditanyain gitu. Oke. Bentar. Gitu. Oke. Maaf tadi ibu saya nanya, bilang Iya. udah selesai. Itu doang. Oke. Nah, Amira kebayang nggak kalau kita ini nanti mau coba buat game? Bisa nggak buat game nanti dari cerita ini, setelah ngobrol nanti ada game yang bisa dimainin. Misalnya kayak tadi tuh. Bisa. Nah, jadi nanti misalnya Indonesia nih lagi menuju Story mode. Ya, boleh kayak gitu, boleh. Atau punya Amira model yang lain, misalnya nanti Indonesia digerakkan nih lompat-lompat menghindari apa, atau Palestina lagi pura-puranya perang melompati apa ya? Melompati senjata, boleh kayak gitu-gitu kan. Nah, nanti dia setelah sudah melompati senjata selama beberapa detik misalnya, nanti ketemulah sama Indonesia. Nanti gantian Indonesia yang harus melanjutkan perjuangannya Palestina misalnya kayak gitu kan. Nah, kebayang ya kayak gitu ya. Nah, jadi ceritanya udah dapet nih. Nah, nanti misalnya selanjutnya misalnya dari ini aku mau melanjutkan perjuangan dulu ya dan sebagainya. Nah, nanti baru main gamenya kayak gitu. Kebayang? Kebayang. Ya, oke, nice. Coba dilanjutkan dulu ya Amira ya. Oke. Mister, Oke, sip. Oke, Mister. tadi Faris gimana Faris? Ini Mister kan ini mancanya kan ini pas udah di Jurassic, dia kan ketemu sama butterfly gitu, jadi kayak dia tuh kayak butterfly-nya nyamperin itu itu kayak mau nyerang itu sama macanya, habis itu si macanya ngehindarin itu. Gimana caranya Mister buat macanya ngehindarin si butterfly-nya? Butterfly-nya ini datang, habis itu harus dilompatin gitu ya ceritanya. Iya gitu Mister maksudnya. Oke, kalau mau dibuat kayak gitu, si macan ini harus dibuat kontrol untuk lompatan dulu. Jadi coba lihat di bagian macannya. Nah, itu kan di situ kalau Faris melihat yang Mister lihat ya, ada yang ketika tombol spasi ditekan, kemudian pakai apa lagi nih? Tulisannya ketika latar menjadi Jurassic. Nah, itu. Ini yang bagian ketika tombol spasi ditekan ini, atur X ke 1 ini ada dimaksudkan untuk apa ini? Untuk yang Faris? Di jungle. Oh, jadi dia nanti bergerak gitu ya? Ke arah koordinat 1. Ya, ke Frank. Jadi pas di jungle-nya ke Frank itu nanti langsung pindah ke tempat Jurassic-nya. Oke. Nah, kalau mau menghindari itu dengan cara melompat, nanti Faris buat lagi, misalnya eventnya itu jangan spasi ya, lompatannya, arah tombol atas, misalnya. Ketika tombol arrow up atau tombol panah atas ditekan, maka dia bisa melompat. Nah, lompatannya itu bisa gunakan repeat yang tadi yang kita udah pelajari ya, repeat 10 kali atau 30 kali tergantung dari jenis lompatannya, panjang pendeknya lompatannya Faris. Jadi Faris bisa atur. Mister,
Yes. Suara Udah jam 8.30. Oh iya. Oke, atau lagi ya sebentar ya, dikit lagi. Jadi nanti ulang repeatnya dibuat 10 dulu, nanti baru dalam repeatnya itu ada X yang bernilai positif, kemudian di bawahnya lagi ulangi lagi repeat 10 kali, ada X yang bernilai negatif. Jadi bentuknya kayak buat kita robot yang salto. Butterfly-nya itu nyerang Jani cuma 1 kali, habis itu hilang. Iya, jadi nanti biar untuk menghindari si butterfly kan, Faris maksudnya. Iya. Nah, iya benar. Jadi nanti repeatnya ada 2 kali ya, repeat 10 kali semuanya, repeat 10 kali semuanya. Kemudian yang di dalam repeat yang pertama itu gunakan change X by nilai positif. Misalnya 10, 20 atau gimana terserah dari Faris. Yang ulangi ini ulanginya 10 kali aja semua. Kita coba default 10 kali. 10 kali. 10, habis itu juga 10. Nah, nanti di dalam yang 10 kali pertama Faris ambil change X, bahasa Indonesia apa ya? Ubah Y sebesar. Ubah Y sebesar 10, kemudian yang bawahnya ubah Y sebesar minus 10. Nah, terus di bawahnya juga yes, ubah Y minus 10. Salah. Oke. Nah, gini. Nah, ya. Nah, sekarang coba dipencet panah atas. Udah bisa lompat belum ininya, painternya? Yang painternya. Nyalain dulu ininya. Untuk pergerakannya, nah itu kan kurang tinggi tuh berarti lompatnya. Lompatnya bisa diatur di bagian repeatnya. Repeatnya boleh diatur di situ, misalnya tambah 30 atau kalau kurang tinggi lagi gitu. Jadi nanti pada saat dia lompat dia jadi tinggi. Nah itu juga sama 20 ya. Nah coba lagi. Jadi nanti coba tuh ya Faris ya. Siapa nanti jangan sampai kena si ininya, si butterfly-nya. Coba dulu. Oke. Itu udah gak kena, Mister. Nah, itu ya. Jadi hati-hati di situ nanti. Jadi kalau dia terlalu tinggi nanti malah hilang, tapi kalau bisa melompati si butterfly-nya kan misinya gitu kan? Ya. Oke. Ya udah, good. Nice. Nanti dilanjutkan lagi ya, Faris ya. Boleh banget Rizky mau dibuat multiplayer. Kalau bisa. Jadi nanti pergerakannya pakai ASWD, satunya lagi pakai arrow up and down ya. Boleh. Oke, sepertinya waktunya udah menunjukkan pukul 8:30. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan selanjutnya boleh nanti nanya-nanya ke Mister by WA boleh. Sama kayak Faris tadi juga boleh tuh nanya by WA, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan ya nanya ke Mister ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan juga boleh di situ di WA boleh. Supaya nanti Mister tahu bagian mana sih yang ada kendala. Mister akhirnya selesai juga. Coba dong lihat. Kenapa? Akhirnya selesai juga. Oke, good. Jadi nanti yang sudah selesai jangan lupa disubmit. Mister nanti akan ngeceknya kalau kalau sudah disubmit baru bisa ngecek. Jadi kalau belum bisa disubmit nanti Mister nggak bisa ngecek tuh bagaimana bentuknya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup? Kita waktu tidak ada Mister. Tidak ada ya, oke. Kita waktu masih ada seminggu lagi. Jadi di pertemuan berikutnya kita masih membahas project yang sama. Jangan lupa levelingnya minimal ada 2. Kemudian sprite-nya minimal ada 2 atau 3 ya kalau nggak salah di bagian tasmanianya nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan sekali lagi jangan sungkan hubungin Mister, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya butuh di videoin nggak apa, di videoin aja, kemudian kirim WA by Mister. Kalau nanti ada yang ada kendala ya dalam pengerjaannya. Kemudian Mister udah share juga ada beberapa project yang di WA itu ada yang sepak bola, mencapai kastil dan sebagainya, bisa dibuat referensi kalau mau dipakai, nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mister ucapkan terima kasih.
atas kehadiran adik-adik semua. Seru-seruan bareng kita belajar untuk di project VP pembuatan game. Oke, goodbye semuanya. See you next week. Assalamualaikum Makasih. Bye-bye. See you next week. Assalamualaikum, Mister. Sama-sama. Selamat malam Terima kasih, semua. Mister. Bye. Ya. Dadah, Mister. Bye Delvin. Bye Aryan semuanya. Halo Aryan. Aryan masih di sana?